Semua, perkenalkan, nama aku Tasya Ratri Putriana dengan NIM akhir 198. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai kaidah prinsip ekonomi Islam. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip tauhid. Apa sih prinsip tauhid itu? Prinsip tauhid merupakan prinsip di mana kita itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dialah Allah yang Maha Esa. Tempat meminta segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat menyetarainya. Beriman kepada Allah merupakan wujud dari prinsip tauhid. Yang kedua yakni prinsip persaudaraan atau yang biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah Islamiyah merupakan istilah khusus dalam agama Islam ketika memaknai persaudaraan di antara umat Islam. Menurut Quraisy Shihab, bahwa bahasa Arab ukhuwah itu terambil dari kata akho dan dari sini berkembang menjadi al-akho atau aku yang memiliki makna dasar memberi perhatian. Dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat atau teman. Nah, ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia itu memiliki arti yakni hubungan pertalian antara sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Ukhuwah Islamiyah sendiri itu memiliki beberapa asas, yakni yang pertama ta'aruf. Ta'aruf atau biasa disebut dengan saling mengenal. Nah, saling mengenal dalam hal ini tuh tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas ringkas, namun mengenal lebih dalam seperti latar belakang pendidikan, budaya, agama, ataupun yang lainnya. Dan asas yang kedua yaitu adanya tafahum atau saling memahami. Itu yakni saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, maka segala macam bentuk kesalahpahaman itu akan dapat dihindari. Ini yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong. Nah, konsepnya itu bisa berubah, yang kuat menolong yang lemah atau yang dirasa mampu agar menolong yang kekurangan. Nah, melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir ada takaful, atau saling memberikan rasa aman, atau saling melindungi. Nah, artinya sesama umat muslim itu harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Jaminan ini mirip dengan asas sebelumnya, misalnya yakni ada jaminan dari sesama saudara muslim untuk memberi pertolongan saat menghadapi suatu masalah. Ketiga yaitu prinsip bekerja dengan produktivitas. Dalam agama Islam, suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan seseorang seringkali diartikan dengan istilah amalan. Mengamalkan atau bekerja secara Islam diarahkan pada pemenuhan tugas sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, menurut Ashraf Haji Abdurrahman, yang dimaksud dengan bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar mencari nafkah, untuk menafkahkan diri sendiri dan keluarga dengan menghabiskan waktu dari siang hingga malam, dari pagi hingga malam. Namun, mencakup semua praktik atau pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar. Yaitu prinsip produktivitas. Secara terminologi sangat erat kaitannya dengan bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa produktivitas dalam Islam, khususnya yang dibahas dalam Al-Quran, merupakan sesuatu konsep yang sangat penting dan ada pun ayat-ayat yang membahas mengenai hal tersebut, yakni surat An-Nisa ayat 95. Untuk prinsip yang keempat, yaitu prinsip kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syarak. Kata al-milku digunakan untuk menunjukkan arti atau sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan hazza milki, yang artinya adalah sesuatu milikku baik berupa barang ataupun kemanfaatan. Nah, paling tidak itu ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkapkan dalam Al-Quran, yakni kepemilikan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 189 dan kepemilikan manusia yang relatif, yakni ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 7. Dan prinsip dasar yang kedua yang dikemukakan oleh Al-Quran adalah kebolehan mencari, mengumpulkan, dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak menentangkan kepemilikan harta sebanyak mungkin. Bahkan Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang itu memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang diistilahkan Al-Quran dengan fadl Allah. Yang selanjutnya yaitu distribusi berkeadilan. Mengutip pendapat Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Norma dan Etika Islam, prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kebebasan. Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi yakni senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yakni prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik dari aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Nah, di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam. Jadi itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.